karena ada yang lebih paham untuk komunitas Manholik, Kang Yadi biasanya. Kalau saya di sini baru dia memang baru setahun, jadi kalau bicara tentang komunitas takut salah. Cuman mungkin lihat perbedaan dari teman-teman sampai gitu ya. Saya nggak akan mulai kalau teman-teman nggak ke sana. Oh, pindah dulu lah, biar enak, biar nggak anak tiri. Anak tiri. Tenang, teman-teman saya udah jinak. Mungkin teman-teman juga aneh pertama lihat Manholik ya, kalau lihat muka-muka remaja masjid kan biasanya jenggotan kayak saya gitu. Terus pakai baju koko, terus mukanya bercahaya gitu, ahli surga. Kalau anak-anak yang Manholik nggak tahu ahli apa gitu. Ahli kubur. Ya, sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila aidin wal faidin, maaf lahir dan batin kalau selama kemarin saya ada salah. Saya diminta datang ke sini kemarin, ditelepon sama Mang Cipau. Mang Cipau itu asli namanya Syarifan, lucu namanya tapi di Cipau. Ditelepon, Mang, stand up katanya. Oh, kalau di Manholik namanya bukan dakwah tapi stand up. Kita punya ini baru, cara dakwah baru, stand up dakwah namanya. Insya Allah nanti bakalan terus berjalan. Ditelepon sama Mang Cipau, Mang stand up. Jadi kalau saya nggak lucu, maaf, saya mah bukan pelawak, saya mah pemadam kebakaran. Pasti saya pemadam kebakaran. Jadi kalau saya kesini bukan dakwah, saya bukan mau lucu. Ya, dari paksa sama serangan jalur saya kesini. Ditelepon sama Cipo, Mang jam berapa? Jam 7 udah di Pusdai kan? Jam 7, saya datang jam 8 ke sini sudah paling telat. Ternyata paling pertama setelah Pak Hedi. Di jalan udah buru-buru. Ternyata ada nyium di belakang. Kirain pemadam kebakaran. Ternyata pas dilihat ada pasukan pengantar jenazah yang pakai bendera kuning, yang kalau lewat ada healing, isi air mawat, pupus. Kenapa pupus? Karena yang ngantarnya banyak, paling nangis. Kalau yang ngantarnya cuma berempat, yang belakang cuma berdua, bari ngarokok ngomongin bola dengan Pae. Beda, pupus mah yang ngantarnya banyak sambil nangis. Kalau pae, bari ngarokok dikuburkan lagi, asal-asalan. Nah, cerita tentang mati. Kemarin ada yang meninggal, pejabat lah, meninggal dia. Diantar sama banyak anak-anak muda ya, seperti akang-akang ini. Subhanallah. Diantar, tapi ada yang aneh gitu. Yang anehnya, biasanya kan kalau makam itu kan ke bawahnya 1 meter lah ya. Ini 4 meter. Wah, panjang. Terus kalau masukin mayat itu kan ngepet aja, ini mah masuk bang ke dalam. Pejabat. Terus kuburinnya tuh bukan di itu tapi di otak si tanahnya. Oh, saya kan ngerasa ini kok diskriminasi ya tentang orang kaya. Saya panggil, kan ini kok ada yang aneh nih. Jangan mentang-mentang dia mantan pejabat terus kuburinnya kayak gitu. Kang Yuri jangan seuzon. Sengaja malah saya kayak gitu karena ini teh dendam. Biar gak keluar lagi karena dia teh koruptor. Cari apa? Tapi kayak gini sih lagi tenang betul. Aduh, udah kan? Sebentar lagi. Teman-teman ini udah ada yang udah nikah belum? Belum. Enggak, saya senang ya masuk rampai walaupun belum punya identitasnya karena kata Kang Lutfi lagi dibikin. Saya masuk rampai senang karena saya ngerasa jadi remaja lagi.
walaupun saya sudah menikah. Teman-teman yang udah menikah atau mau menikah, saya punya pesan. Kalau perempuan, kan tadi katanya Caludi, cantik lucu deh ini salutan. Cakap lucu tapi kita. Bisa diam nggak? Oke, nah ini punya pesan lah buat kayak saya gitu sama istri di rumah suka gini, suka diselingi dengan nyanyi. Cie. Saya sering nyanyi, Oh, biar iya. istri saya senang. Jagalah istri, jangan kau sakiti, tangisan istri, tangisan bidadari. Cie. Wuhu. Kalah sama istri saya nggak mau kalah. Yang single biasa aja yang single. Ya. Dibalasnya gini, dibalasnya gini. Kayak pohon deh. Tangisan bidadari. Sayangi suami, jangan kau bohongi, ridhonya suami, ridhonya ilahi. Cie. Terus saya, ini sekarang kita aminkan ya. Buat para laki-laki perempuan aminkan. Saya, tapi gara-gara nyanyian ini saya tadi pagi nggak dikasih sarapan sama istri. Udah tahu. Kita saling mendoakan biar kita mau doakan istri mendoakan suami, jadi adil. Ini nyanyinya. Oh gimana ya nyanyinya Yang lupa. single doain siapa? Hah? Yang single kan baru nanti, ini mah pelajaran dulu nanti lah. Kalau udah nikah ya. Doakan istri agar naik haji, doakan suami supaya nikah lagi. Tadi pagi langsung gak dapet sarapan gara-gara nyanyi itu. Amin, kan saya sama langsung amin kan tadi. Amin kan, nggak apa-apa poligami. Promo berandal hijrah. Pengalaman. Oke. Pengalaman hijrah. Aduh, saya kalau ngomong hijrah, saya suka pengen nangis gitu ya. Kenapa saya bisa terdampar di sini? Gitu. Karena saya lihat teman-teman Evangelik juga kan. Gini ya Kang ya, kalau teman-teman yang lahir dari lingkungan agama, bapaknya, ibunya hafiz, tetangga kanan kiri ahli agama, terus gedenya soleh, itu mah udah biasa, ya kan? Tapi kalau kita lahir di lingkungan jahiliyah, orang tua ngajarin agama, punya teman begajulan, terus sekarang menjadi soleh, itu yang luar biasa. Makanya saya lihat kayak Evangelik seperti itu, suatu pengalaman. Jadi kan jangan pernah menilai seseorang dari luarnya saja, karena saat seseorang itu nakal senakal-nakalnya, dan saat dekat orang itu hijrah, seketika itu dia akan menjadi kekasih Allah, itu jadi Allah. Demi Allah, itu kata ini demi Allah. Kalau kata Ustaz Maulana gimana? Ada di mana? Oke. Ya, terakhir. Kita kan kalau kadang-kadang kita teh paling susah gitu untuk apalagi kita ahlus sunnah wal jamaah kan ya, semuanya ya. Kita hidup mengikuti cara Rasul segalanya. Tapi susah gitu, kita teh suka nggak mau gitu untuk mengikuti cara Rasul dan mengaplikasikan semuanya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Rasul kan sedikit-sedikit sedekah. Kalau kita sedekah sedikit-sedikit. Kalau Rasul kan sedikit-sedikit beribadah, kalau kita beribadah sedikit-sedikit. Kalau kita kan, kalau Rasul makan sedikit, kalau kita sedikit-sedikit makan. Jadi jangan banyak makan antum ya. Yang paling parah mah terakhir. Kalau Rasul kan tidurnya tuh sambil zikir. Kalau kita zikir ketiduran. Ya, jadi pengalaman kemarin waktu bulan Ramadan saya diminta jadi pamitikaf katanya sama Pak Jenny itu security sebagai yang membantu teman-teman security supaya kehilangan barang-barang lebih sedikit.
Saya bingung kan membedakan maling sama orang yang benar-benar itikaf gitu. Sama-sama pakai sarung, sama-sama pakai baju koko. Ada satu kejadian di mana malingnya masuk ke dalam, bingung gitu kan. Nah kadang-kadang muka cakep juga bisa aja jadi maling. Muka berandalan bisa aja misalnya bingung. Tapi saya punya cara, saya bilang ke sebetulnya saya punya cara nih kan, gimana caranya supaya ketahuan malingnya. Yang namanya yang mau itikaf pasti agamanya bagus ya insya Allah. Saya tes aja setiap orang. Saya tes, kebetulan si malingnya paling awal di depan, pas bisa. Kang bangun, saya mau nanya, sholat subuh berapa rakaat? 8. Wah ini maling, ini mah maling. Tapi tong tenggelam cek wajahnya udah, suruh pulang aja. Dia lapor sama bosnya saya. Bos saya nggak jadi maling di Musdari bos. Kenapa? Ketahuan bos. Kenapa bisa ketahuan? Saya ditanya bos. Sholat subuh berapa rakaat? Saya bilang 2 rakaat, 8 rakaat. Ya bego kamu, kata bosnya gitu. Sholat subuh kan 2 rakaat. Ya bos masalah. Saya aja ngomongin 8 rakaat mau digebukin, apalagi bos ngomong 2 rakaat. Ya kayak gitu lah. Jadi mudah-mudahan ya berkumpulnya teman-teman di sini dengan banyaknya komunitas bisa lebih mengerucut ya, si program-programnya. Karena intinya kan kalau kata jaketnya Kang Lutfi, goal is jannah. Kita sama-sama goalnya itu jannah. Arahnya mau kemana aja. Kalau pengalaman hijrah saya sedikit yang mencipol ya. Tadi mencipol minta pengalaman hijrah saya. Saya jangan lihat saya sekarang sudah menjadi pemadam kebakaran terus ke sini udah enak lah. Saya di sini bukan mau belajar agama, saya terapi di sini, terapi iman. Karena tahun lalu tepat tahun lalu malam takbir saya ada di balik jeruji. Di balik jeruji Kebonwaru 9 bulan di Kebonwaru dengan pasal 356 junto 351 junto 79 3 pasal berlapis dengan kasus percobaan pembunuhan. Saya dulu Panglima STC. Tahu STC? Itu mah SRT. Saya STC. Sama aja lah. Kalau Mang Opai jadi guys. Jadi saya sama Mang Opai sebenarnya kalau di luar mah guntrang. Di Mustai mah keren. Jadi tahun kemarin malam takbir itu saya ada di balik jeruji. Percobaan pembunuhan. Walaupun tidak membunuh. Namanya kenakalan remaja ya, tawuran, jalan-jalan, mabok, naik motor, bawa samurai, ketemu yang lain bendera, itu musuh saya. Dan saya pulang ke rumah harus dengan hasilnya apa? Darah dari Samurai. musuh saya. Nah kebetulan ceritanya panjang untuk saya nyampe ke penyelenggara itu. Jadi kalau akang-akang pernah pesantren di mana? Di Tasikmalaya. Pesantren di mana? Di Haji, di awal-awal gitu. Saya pesantren di Kebonwaru. Kenapa? Karena selama 9 bulan saya keluar dari penjara. Alhamdulillah saya hafal 2 juz. Jadi pas pulang ke rumah, orang tua saya maksa untuk saya masuk lagi penjara supaya hafal 4 juz. Jadi akan bayangin, nah ini segede gini kan, ini satu sel diisi sama 60 orang. 60 orang, yuk semuanya naik ke sini udah nggak cukup, tidur di situ. Maaf ya, buang air hajat di situ. Yang ngaji di situ, yang sholat di situ. Musuh tuh ada di situ bareng-bareng. Sampai kalau mau tidur itu nggak tenang. Pensil kita seru tidur kita simpan di sini. Saking kitanya takut dipukulin kalau nggak tidur. Jadi tidur itu benar-benar nggak tenang. Di situ baru merasa bahwa ini adalah neraka dunia. Benar-benar Allah itu bukan kejelasan dan nampak. Kalau saya keluar dari sel itu, terus saya masih belum hijrah. Ya mungkin tahun depan Allah udah nggak kasih cobaan lagi, tapi kasih mati sama saya. Karena teman-teman saya yang mati konyol. Mati karena tabrakan, mati karena mabok, dangdutan, mati banyak. Jadi kalau saya ke kuburan, ada kuburan di Gumuruh
Itu saya nggak cukup 2 jam 3 jam karena banyak teling teman saya di sana yang harusnya lomba. Banyak, mungkin ada 13 orang yang mati konyol. Yang sekarang mungkin walau dalam udah sulit ya di kuburan. Mudah-mudahan kita semua di sini mati enak. Amin. Mati dalam keadaan husnul khotimah. Karena kan kalau zaman dulu mah ada yang meninggal, zaman Rasul ada yang meninggal nggak bisa bilang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu aneh. Dosa apa ini? Kalau zaman sekarang beda kan. Ada yang bisa bilang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, aneh, ini apa sih amalannya? Jadi jadilah orang yang beruntung. Jangan selama ini masuk pesantren dari kecil dididik agama, SMP pesantren di Al-Ihsan, SMA Al-Ihsan pesantren ngemodok keluar, tahu dunia, oh tahu gini dukung teh gini, oh cewek teh gini seksi, baru nakal, telat, itu orang yang merugi. Gitu. Jangan menjadi orang yang merugi karena orang itu ada yang beruntung, ada yang tidak beruntung. Kalau yang beruntung ya seperti antum-antum lah bisa ketemu saya beruntung. Gitu. Yang beruntung itu jadi saat dilahirkan aja udah, yang mungkin kalau dilahirkan kan kita nangis, orang-orang pada senyum ya, bersyukur gitu, lahiran gitu. Pas mati kita nangis, pas mati kita bahagia, orang-orang pada nangis. Nah itulah orang-orang yang beruntung. Kalau orang-orang yang beruntung dari lahir udah kita nangis, semuanya juga pada nangis sama. Ya ampun kasihan banget, ini nggak tahu ayahnya siapa. Ya. Pas meninggal kita nangis, orang-orang pada bahagia, syukur. Jadi mudah-mudahan di sini kita semua juga yang beruntung. Ini pengalaman hijrah saya. Sebenarnya tidak harus dibongkar, tapi mudah-mudahan bisa jadi motivasi buat teman-teman bahwa saya pernah menjalani hidup yang sangat pahit. Semua orang pasti punya cerita dalam hidupnya masing-masing. Wah, gua mau kalau kan orang tua gue cerai. Wah, gua mah dari kecil udah ditinggal sama nyokap. Itu bukan alasan untuk kita tetap untuk berada di jalur agama. Bukan alasan untuk kita kufur nikmat yang diberikan oleh Allah. Ya, karena tetap aja nanti kalau udah mati kita sendiri, ya, akan ada teman orang tua juga beda-beda nanti sana. Oke, mungkin sekian dari saya. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil walaupun sedikit.